Mustahil jika Rasulullah tidak pernah berlatih, ya. Artinya Rasulullah pasti kebugaran jasmaninya bagus sehingga Rasulullah mampu menaklukkan manusia yang paling tinggi 10%. Tetapi iya, belajar itu cuma di sekolah, di rumah hanya latihan atau aktivitas olahraga. Saya juga heran dengan diri saya sendiri ketika UNAS, kalau dulu ada UNAS ya, padahal di sekolah itu kebanyakan tidur, gurunya itu sampai heran, kamu tuh tidur terus. Tapi ada yang memaklumi karena mungkin basically saya sebagai seorang atlet, ketika di sekolah ada yang memaklumi, wes biarkan Mas Rizky biar tidur karena capek latihan. Tapi saya heran ketika UNAS itu saya paralel kedua. Kalau ranking Mas Rizky nggak pernah, maksudnya di sekolah tuh banyakan tidur daripada belajarnya, kok bisa ranking paralel 2. Guru-guru pun kaget. Nah, itu manfaat dari sering berolahraga. Tetapi ya tetap saya belajar dan selain meningkatkan kecerdasan otak, kecerdasan kinestetiknya atau kecerdasan bergerak. Dan ketika menjawab soal itu dengan sangat mudah. Itu. Selanjutnya juga ketika kita menjaga kebugaran jasmani itu, kita juga mendapat memberi banyak energi. Artinya energi kita selalu di recharge ulang. Atau ketika kita melakukan aktivitas fisik itu, kalau olahraga kesehatan ya mungkin merefresh atau merefresh secara fisiologis. Tapi olahraga prestasi bahkan sampai sel-sel atau saraf-saraf kita itu rusak kalau beraktivitas. Nah, ketika rusak itu terjadi regenerasi sel lagi. Nah, itu yang menjadi tambahan energi lagi. Nah, ini yang penting juga mengurangi LDL, low density lipoprotein. Apa itu LDL? LDL itu adalah lemak jahat. Lemak jahat itu yang biasa ditanamkan di gorengan, ya. Termasuk saya sukanya makan gorengan, kolesterol gitu kan. Ya. Ini akan mengurangi lemak jahat dan akan menambah HDL, high density lipoprotein. Ini adalah lemak baik, ya. Akan memfilter dia. Nanti akan terbuang sendiri, terbakar sendiri pada saat proses aktivitas jasmani. Nah, itu Anda bisa juga menurunkan resiko kanker tertentu. 5:30 nggak terasa. Biasanya dosen ini ngomong kalau ngidul nggak rambung, materi ini nggak rambung, ya. Selain itu juga melindungi dari osteoporosis. Nah, ketika kita berolahraga, tulang itu kita akan semakin kuat karena terjadi adaptasi anatomis namanya. Saya percepat, meningkatkan citra diri dan rasa percaya diri. Jadi ketika kita berolahraga, kita akan percaya diri kita akan meningkat. Jadi sekarang dalam olahraga itu nanti banyak ya mungkin bapak ibu orang tua itu menitipkan anaknya di klub olahraga, karena di dalam olahraga itu, dalam klub olahraga selain meningkatkan aktivitas jasmani juga terjadi interaksi sosial. Di situ akan menjadi meningkatkan rasa percaya diri. Mungkin ketika yang jarang berolahraga badannya kurus atau gemuk, ketika sudah rajin berolahraga badannya lebih bugar, lebih atletis, dan itu akan dapat meningkatkan rasa percaya diri. Meningkatkan mood juga, ya. Dan selanjutnya membuat awet muda
membuat anak-anak selalu aktif. Di dalam suatu riset menyatakan ketika orang tuanya itu rajin berolahraga, itu anaknya pasti aktif. Ini kebukti anak saya itu aktifnya luar biasa. Karena pada saat istri saya hamil itu saya itu masih rajin latihan sehari 2 kali. Akhirnya anak saya, mungkin Bapak Ibu mungkin kalau biasa jamaah di sini lihat anak saya aktifnya luar biasa. Sampai di sana itu di lapangan main apa. Tapi jangan sampai hiperaktif. Nah, bagaimana olahraga sesuai sunnah Rasulullah SAW? Rasulullah juga mencontohkan kita untuk berolahraga. Apa saja sunnahnya? Yang pertama ada lari. Ya, kenapa lari? Ini diceritakan oleh Aisyah. Ya. Rasulullah SAW mendahuliku, kemudian aku mendahului beliau. Begitulah seterusnya hingga saat badanku sudah gemuk, kami pernah berlomba dan beliau yang memenangkan perlombaan itu. Kata beliau, kemenangan kali ini merupakan balasan atas kekalahan yang lalu. Jadi ini sedikit cerita keromantisan Rasulullah dengan Aisyah waktu dulu. Jadi sering balapan lari. Ya, selain untuk menjaga aktivitas jasmani, juga menjaga keromantisan Rasulullah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Nah, yang selanjutnya adalah panahan. Nah, ini Rasulullah bersabda, kamu harus belajar memanah karena memanah itu termasuk sebaik-baik permainanmu. Ini hadis riwayat Basyar dan Tabrani. Ini juga Rasul juga menganjurkan untuk kita belajar atau berolahraga panahan. Karena pada zaman dahulu, zaman jahilah dahulu, panahan ini adalah termasuk hukumnya wajib ya, karena untuk berperang. Dan sekarang panahan dipertandingkan di olahraga prestasi. Yang selanjutnya ada berkuda. Ya, sesungguhnya Rasulullah pernah mengadakan pacuan kuda dan memberi hadiah kepada pemenangnya. Ya, di riwayat Muslim. Mungkin kalau kuda agak mahal ya, jadi untuk kita beli kuda paling misalnya nyewa 50.000 yang guci mumpung. Ya tidak apa-apa, itu juga bagian dari sunnah Rasul belajar menunggang kuda. Kalau nggak pinjam Pak Prabowo katanya. Saya juga bingung ketika di prodi saya bilang program studi saya pendidikan jasmani, diberi masukan suruh ada mata kuliah yang sesuai dengan sunnah Rasul, salah satunya berkuda. Nah, dari universitasnya mau berikan kuda 40 gitu. Kita ajarkan mata kuliah berkuda. Nah, selain itu juga Rasulullah mengajarkan kita untuk bergulat. Ini ada cerita dari Abu Umamah ya. Berkisah ada seorang musyrik dari Bani Hashim yang terkenal bengis dan paling keras bernama Rukanah. Ia mengembala kambingnya di lembah Idham ya. Pada suatu hari Rukanah ini menantang Rasulullah untuk bergulat. Nah, Rukanah ini berkata, apakah kau mau aku bergulat denganmu dan kau berdoa pada Tuhanmu yang Maha Perkasa dan Maha Bijaksana untuk menolongmu padaku, dan aku berdoa pada Lata dan Uzza. Jika kau bisa mengalahkanku, maka kau mendapatkan 10 kambingku ini yang kau pilih. Rasulullah pun menerima tantangan Rukanah, dan Rukanah ini juga pada zamannya ahli gulat ya, artinya jago gulat ya.
Dalam waktu singkat Rasulullah menarik Rukanah dan menggulingkannya serta menduduki dadanya. Rasulullah bisa mengalahkan Rukanah dengan menggulingkannya sampai 3 kali. Nah, ini hal yang sangat mustahil jika Rasulullah tidak pernah berlatih. Ya, artinya Rasulullah pasti berlatih berbulan, kondisi fisiknya bagus, kebugaran jasmaninya bagus, sehingga Rasulullah mampu menaklukkan manusia yang paling bengis, yaitu Rukanah pada zaman dulu. Ini sampai 3 kali. Dan sekarang mungkin sudah berkembang. Olahraga itu tidak hanya berbulan, mungkin bela diri, yaitu pencaksilat salah satunya yang dikembangkan oleh Persyarikatan Muhammadiyah, yaitu Tawa Suci Putra Muhammadiyah. Nah, ini juga hadis riwayat An-Nasa'i. Segala sesuatu yang di dalamnya tidak mengandung zikrullah merupakan kegiatan sia-sia, sendang gurau dan permainan belaka, kecuali 4 perkara. Sendang gurau suami dengan istrinya, melatih kuda, berlatih memanah, dan mengajarkan renang. Ini bisa menjadi referensi Bapak Ibu sekalian. Anaknya tidak hanya dituntut untuk belajar ngaji saja, tetapi juga harus menjaga aktivitas jasmani. Dan masuk ada terakhir tips olahraga selama pandemi, yaitu bisa dilakukan senam peregangan di rumah, jalan kaki, ya, lari, jogging dengan intensitas sedang. Sedang itu paling tidak lari masih bisa tersenyum. Nah, ini bisa dilakukan sebelum buka puasa maupun setelah sholat subuh. Saya kira itu karena waktunya sudah selesai pas, jadi nggak ada yang pertanyaan. Ya, nggak ada pertanyaan karena pas waktunya. Itu saja yang bisa kami sampaikan terkait dengan kajian jelang buka puasa sore hari ini dengan tema menjaga kebugaran jasmani di bulan Ramadan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.